ada suatu hal yang salah ya dalam proses pendidikan yang terjadi gitu, sampai seorang guru yang mestinya itu dihormati oleh muridnya tiba-tiba seakan dia menjadi pelampiasan emosi gitu. Halo Sobat ISB, berjumpa lagi dengan kita di channel ISB Law Center, channel edukasi hukum yang mencerahkan. Dalam sesi bincang hukum kali ini, kita didapati berita yang sangat miris dan apalagi berita tersebut yang terjadi di dunia pendidikan. Dalam hal tersebut merupakan suatu peristiwa yang negatif dan tidak boleh terulang lagi oleh kita semua dan harus menjadi pembelajaran untuk ke depan. Nah, kali ini kita Sobat ISB juga tidak asing lagi dengan kita. Saya Samsi Mumin dan juga ditemani oleh Dr. Eki Sirojul Baihaqi SHMA yang biasa akan memandang atau menilai dari sisi hukumnya terkait hal tersebut. Nah, Kang Eki, gimana kabarnya Kang Eki? Alhamdulillah baik. Setelah 1 minggu ini lebih malah iya. Kita puasa konten ya. Ya. Nah, Kang Eki, bagaimana Kang Eki dalam menyikapi peristiwa tersebut yang terjadi ya di Jambi? Yang seorang guru dikeroyok ya oleh beberapa muridnya. Ya, ini kan peristiwa yang sangat miris sekali ya, apalagi terjadi di dunia pendidikan yang semestinya lembaga pendidikan itu menjadi kawah candra di muka gitu ya, sebagai laboratorium akhlak, etika, moralitas, adab gitu ya. Tapi tiba-tiba ternyata menampilkan satu peristiwa yang itu sangat jauh dari hitoh ya, dari peran lembaga pendidikan sesungguhnya. Kita nggak tahu ya, mungkin terlalu dini kalau kita menyalahkan misalkan apakah salah di gurunya ataupun misalkan di muridnya gitu ya. Tapi yang jelas ini ada suatu hal yang salah ya dalam proses pendidikan yang terjadi gitu, sampai seorang guru yang mestinya itu dihormati oleh muridnya tiba-tiba seakan dia menjadi pelampiasan emosi gitu. Nah, ini yang menarik saya kira untuk dibicarakan, apa sih sebenarnya permasalahannya kan? Nah, itu banyak faktor sebetulnya. Kalau kita lihat kan dari pemberitaan media sosial itu, bahkan sampai sekarang itu pihak gurunya juga katanya melakukan pelaporan ya terhadap muridnya. Kedua pihak sama-sama melapor. Gitu. Nah, kita nggak tahu ya siapa yang salah. Nah, mungkin nanti kita coba diskusikan lagi. Dalam kronologi awalnya, si guru itu mendapatkan kata-kata yang kurang pantas ya dari salah satu muridnya, dan si guru itu tidak menerima dan lalu menampar siswa tersebut. Nah, dan sedangkan dalam perspektif murid sendiri, murid yang lainnya, bahwa si guru itu yang suka bermain kasar atau berkata kasar yang tidak bagus lah, sehingga mengakibatkan kurang enak bagi beberapa murid. Nah, kira-kira menurut Kang Eki, apa yang salah nih dalam pendidikan ini? Baik dari gurunya ataupun muridnya dalam menyikapi hal tersebut. Apa yang salah? Ya ini kegagalan bersama ya. Saya lihat pertama mungkin kita perlu lihat ya, memang ada satu kultur yang bisa jadi ini tidak baik yang tumbuh di lembaga pendidikan tersebut gitu ya. Bagaimana ceritanya misalkan karena hanya soal misalnya salah
berucap gitu ya, kemudian memantik emosi bahkan tindakan kekerasan gitu ya. Tadi misalnya ada beberapa versi sebetulnya ya. Versi yang satu mengatakan katanya gurunya tersinggung ya karena sikap dari muridnya gitu ya, sampai kemudian menampar kan. Tetapi juga ada versi yang mengatakan si anaknya justru tersinggung karena dikatain kata-kata yang kurang pantas katanya begitu, sehingga terjadilah kontak fisik ya di antara guru dan murid tersebut gitu ya. Nah, tapi yang jelas bahwa kita melihat ada kegagalan komunikasi ya di antara guru dan murid nih. Lalu kemudian peran pengawasan dari stakeholder yang lain juga ini kan harus dipertanyakan. Dari misalnya pimpinan, kemudian juga rekan sejawat, gitu ya. Nah, kemudian sistem pendidikan di situ, misalnya kalau seandainya ada misalnya guru ataupun murid yang bermasalah, semestinya ini harus segera ditanggulangi, gitu, harus segera ditanggulangi. Nah ini kelihatannya ada stuck ya, tidak berjalan di situ, sampai terjadi misalnya kontak fisik, sampai dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh masing-masing pihak, baik oleh itu muridnya ataupun gurunya. Karena ini suatu fakta yang sangat ironis gitu ya, terjadi di dunia pendidikan kita. Berarti itu perihal pengawasan di internal sekolah tersebut ya? Ya, salah satunya itu, gitu ya. Meskipun itu bukan satu-satunya faktor, ya, mungkin faktor eksternal juga menjadi pengaruh ya. Misalnya, ya problem di luar sekolah, baik itu yang terjadi gurunya, jadi terbawa ke sekolah, terbawa di sekolah, gitu kan. Nah, artinya kan ini kompleks sebetulnya, tetapi yang jelas bahwa bentuk kekerasan apapun ya, kekerasan verbal maupun non verbal itu tidak boleh gitu ya. Nah, tidak boleh terjadi gitu di dalam institusi pendidikan gitu. Itu poinnya menurut saya. Nah, ini yang jelas bahwa kita melihat bahwa ini suatu perilaku yang tidak normal ya, yang dilakukan baik itu oleh guru maupun oleh anak nih. Nah, sehingga kita berpikir bagaimana kemudian melakukan rehabilitasi terhadap kedua belah pihak ini kan, gitu. Menyingkapi dalam kode etik ya, baik di guru tersebut ataupun murid ya, ada tidak kode etik yang khusus bagi guru supaya tidak terjadinya hal seperti itu? Ya, kalau kode etik biasanya suka ada itu ya. Terutama kalau gurunya itu adalah ASN misalnya, itu kan ada kode etik ASN. Termasuk juga misalkan di setiap sekolah itu bisa jadi mereka punya peraturan atau regulasi internal ya yang berlaku di sekolah itu yang mengatur mengenai tata tertib atau misalnya kode perilaku kayak gitu. Itu biasanya suka ada gitu. Nah, harusnya itu dipraktekkan kan, harusnya dipraktekkan, diimplementasikan. Kalau misalkan terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka biasanya kan ada sanksi. Ada sanksi misalnya peringatan juga kan tidak bisa jadi tidak hanya satu kali kan, ada 2 kali, 3 kali, dari mulai peringatan lisan, tertulis, sanksi yang ringan, sedang, sampai sanksi yang berat, itu biasanya ada gitu di internal mereka. Tinggal bagaimana ini diterapkan sebetulnya, disosialisasikan, diimplementasikan gitu ya, dan juga dipastikan kode etik tersebut bisa ditaati gitu ya. Nah ini yang mesti dilakukan gitu ya oleh semua stakeholder gitu ya. Nah kasus ini kedua belah pihak pun sama-sama melapor ya ke pihak berwenang. Ya katanya begitu. Sejauh ini dalam dalam hukum tersebut apa yang disebutkannya sistem peradilan anak ya. Nah sejauh mana nih undang-undang melindungi anak dalam permasalahan ini? Ya, kalau anak itu sebetulnya kan ini sebetulnya kalau tindak pidana ya, kalau ini ada unsur katanya pidana karena melaporkan ke pihak kepolisian ya, yang gurunya laporkan, yang muridnya juga katanya akan melaporkan. Nah, kalau misalnya gurunya gitu ya,
juga itu kan masuknya sebetulnya bisa jadi kedua-duanya melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaannya, penganiayaan gitu ya. Cuman kalau yang laporan gurunya itu kemungkinan penganiayaan yang dilakukan oleh bersama-sama oleh si anak. Nah, bisa jadi seandainya itu misalnya benar gitu, bukti-buktinya mendukung itu, otomatis dia menyasar si anak nanti menjadi pelaku kan. Pada akhirnya bisa jadi kalau misalkan ini naik ke tingkat pengadilan penyidikan misalnya, itu bisa jadi dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tetapi hukum juga mengatur kalau untuk anak itu ya sudah ada undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak tadi. Nah, undang-undang sistem peradilan pidana anak ini sebetulnya upaya negara di dalam melindungi kepentingan anak, terutama anak yang menjadi pelaku dalam hal ini ya. Tidak hanya anak sebagai pelaku, sebetulnya anak sebagai korban, anak sebagai saksi juga dilindungi dalam undang-undang SPPA ini. Nah, tentu perlakuannya tidak sama seperti orang dewasa gitu ya. Tetapi ada perlakuan khusus yang dilakukan gitu loh, instrumen negara ini terutama aparat penegak hukum di dalam menegakkan undang-undang, dalam menegakkan hukum pidana lah, kira-kira begitu. Berbeda kalau si gurunya seandainya itu terbukti, dia dapat diproses dengan KUHP dan KUHAP layaknya sebagai orang dewasa secara umum itu ya, secara umum gitu ya. Nah, dalam menyikapi hal tersebut ya, SPPA ini, si anak apakah akan ada trauma baik dari anak ataupun si guru tersebut ya. Dan juga ini kan permasalahan yang mengakibatkan dunia pendidikan khususnya di sekolah tersebut jadi kurang harmonis ya kan? Betul. Ya. Nah, bagaimana jalan keluarnya untuk supaya ini kembali normal ya? Ya. Kalau saya melihat pola penyelesaian dalam kasus ini sebetulnya harus mengedepankan sisi atau upaya restoratif justice nih, sesuai dengan semangat KUHAP dan KUHP yang baru. KUHAP yang baru lah ya. KUHAP yang baru. Paradigmanya harus diarahkan ke sana. Apalagi hubungan antara murid dan guru dalam satuan pendidikan yang sama. Makanya saya berharap sih penyelesaiannya dilakukan dengan cara kekeluargaan. Agar nanti permasalahan yang sudah terjadi ini bisa diperbaiki, hubungan tadi yang retak, yang konflik gitu ya, ketegangan itu bisa mereda, bisa saling memaafkan lah istilahnya gitu ya. Murid sejatinya gitu ya, juga yang namanya murid gitu ya, guru juga harus dituntut dewasa, sehingga restoratif justice ini menurut saya ya harus dikedepankan. Jadi mohon juga ini bisa semua pihak juga bisa menahan ego masing-masing, karena yang agak sulit kadang-kadang itu ketika egoisme masing-masing pihak ini tidak diturunkan gitulah kira-kira. Jadi dikendalikan. Betul, apalagi dalam satuan pendidikan gitu. Nah ini yang disayangkan. Jadi ya sebaiknya semua pihak mendorong ke arah sana. Pihak sekolah, lingkungan, masyarakat, netizen juga gitu ya. Gitu, termasuk juga aparat penegak hukum. Jadi berikan ruang yang seluas-luasnya, akses yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk menempuh upaya damai menurut saya sih gitu ya. Agar ini situasi lebih membaik lagi gitu. Nah, guru kan dalam kurikulum sekarang ini dituntut sama kurikulum untuk mendidik anak, untuk mengasih pelajaran yang terbaik ya. Nah, supaya ini tidak terjadi kembali di masa yang akan datang dan menjadi pembelajaran untuk kita, harus seperti apa sikap guru terhadap anak, terhadap muridnya, dan juga sikap murid terhadap gurunya, supaya pendidikan berlangsung normal dan juga ikatan emosional ya. Tersebutnya ikatan emosional antara murid dan gurunya. Ya. Sebetulnya dalam relevan ya, nanti bisa ditanya itu ke pakar pendidikan tuh. Tapi yang jelas ada norma kan, dimanapun ada norma ya. Norma itu norma-norma etika gitu ya. Kemudian juga ya tadi norma-norma hukum juga harus menjadi acuan dari semua pihak gitu ya. Dan pendidikannya mindset
pendidikannya memang harus lebih manusiakan manusia ya. Ya. Dan harus mengedepankan sisi ya tadi itu harus manusiawi gitu. Ya, Kemudian jadi etika, keduanya saling menghormati lah, saling gitu kan. menghormati. Itu kan ada di dalam prinsip perlindungan anak juga kalau kita bicara soal prinsip perlindungan anak. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak mengedepankan kekerasan. Ya itu tadi, kekerasan itu kan banyak ya, kekerasan verbal ataupun non verbal. Jadi bagaimana kita bisa mengedepankan pendidikan yang ramah gitu ya, yang anti diskriminasi gitu ya, yang berbasis pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak gitu ya. Saya kira itu yang harus dilakukan gitu, bukan pendekatannya adalah kekerasan. Nah ini yang penting menurut saya, bagaimana iklim pendidikan itu harus bangun ke arah sana gitu. Nah, berarti si murid dan juga guru tersebut harus mengetahui norma-norma yang telah ada, yang telah tumbuh. Ya. Jadi murid juga tidak harus seenaknya. Dan begitu pun guru tersebut kepada muridnya. Jadi saling menjaga, saling menghormati. Betul. Nah, dalam sesi kali ini ya, terakhir ya mungkin ya, dalam permasalahan ini pembelajaran seperti apa yang harus kita ambil untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi bagi kita semua, dan karena kejadian ini sangat miris loh ya, apalagi ini di dunia pendidikan. Betul. Dan supaya sama-sama saling menghormati semuanya. Jadi pembelajaran yang penting menurut saya gini ya, setiap warga negara ya, baik itu anak ataupun orang dewasa, itu punya hak-hak yang harus dihormati dan dihargai ya. Yang tidak bisa direnggut, dicabut oleh siapapun. Jadi setiap orang harus menghargai dan menghormatinya sesuai dengan spirit hak asasi manusia gitu ya. Respect, to recognize gitu ya. Jadi kita harus mengakui dan juga menghormati hak-hak mereka, meskipun anak atau murid gitu ya, murid itu adalah usianya di bawah kita, tetapi seorang guru juga harus menghormati mereka. Begitupun mereka ketika diperlakukan ramah, mereka akan memberikan feedback yang positif juga. Nah di situ ada dalam norma biasanya norma pendidikannya itu ada di situ kan, tata tertib selama penyelenggaraan di sekolah itu harus dihormati, ditaati. Saya kira kalau mereka semua memahami itu, koridor norma-norma hukum, norma agama, norma sosial gitu yang berlaku di lingkungan tersebut, tidak perlu terjadi hal semacam ini gitu. Tidak perlu terjadi lagi gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari betul gitu ya. Karena norma, dengan taatnya norma itu membentuk karakter, membentuk adab, membentuk kultur yang baik gitu. Kalau misalnya figur di sekolahnya tidak memberikan contoh yang baik, mana mungkin kultur itu bisa terbangun. Nah ini kultur itu kan bicara tidak hanya di satu pihak aja, gurunya aja enggak, tapi juga tali temali gitu ya, strukturnya, pengurusnya di situ, gurunya, terus kemudian muridnya. Nah itu juga harus menanamkan nilai-nilai dan budaya yang baik gitu ya. Jadi semua aparatur sekolah harus tegas ya. Iya, tegas. Baik dari gurunya sendiri ya ataupun muridnya. Tegas tidak berarti keras ya, ataupun kasar. Nah itu yang harus diingatkan ya. Betul. Nah baiklah sobat ISB, dalam bincang hukum kali ini kita sobat ISB khususnya ya, dalam mendengarkan bincang hukum ini supaya mendapatkan pembelajaran ya untuk kedepannya, apalagi ada adik-adik yang masih sekolah, saling menghormati kepada gurunya, dan apabila ada guru yang keras kepada kita, laporkan langsung kepada kepala sekolah supaya mendapatkan peringatan yang lebih khususnya terhadap guru tersebut. Nah baik sobat ISB, podcast kali ini dicukupkan sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Tunggu kami di episode selanjutnya. Salam bahagia.